Kita akan bersama-sama diajarkan oleh Sang Buddha tentang bagaimana membalas kebaikan orang tua sebagai bentuk bakti dan hormat kepada orang yang telah berjasa di tengah-tengah keluarga. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi dimulai. Inilah yang disabdakan oleh Sang Buddha. Wahai siswa-siswa Buddha, bila engkau membalas kebaikan orang tuamu, tulislah khotbah ini untuk mereka. Kumandangkanlah khotbah ini untuk mereka. Bertobatlah atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Untuk kepentingan orang tua, berikanlah persembahan kepada Sang Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Demi orang tua, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Demi orang tua, biasakanlah berdana dan mencari keberkahan. Bila engkau dapat melakukan ini, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah orang yang akan menuju pada alam sengsara. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, dan Mahasatwa, pada pagi ini kami berkumpul memanjatkan doa dan parita untuk mengenang, memperingati, mendoakan 4 hari wafatnya Ibu Jenny Linawati. Apabila saat ini arwah belum menempati alam yang berbahagia, alam surga, maupun belum mengalami ketenangan, kedamaian, semoga peringatan ini akan membantu arwah belum mengalami kebahagiaan di alam surga bahagia. Sabbe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Peringatan atau mendoakan seseorang yang telah meninggal pada hari-hari tertentu sudah menjadi tradisi atau kebiasaan di kalangan umat Buddha. Namun sebetulnya bukan saja umat Buddha saja, yang aslinya itu 3 hari, 7 hari, 40 hari, kemudian ada 100 hari, ada setahun, 2 tahun, dan 1000 hari. Itu berasal dari kalangan agama Hindu, bukan dari agama Buddha. Jadi dasarnya itu tidak ada di dalam agama Buddha maupun dalam agama-agama yang lain selain agama Hindu. Namun 49 hari, ya, seperti yang pada kesempatan ini ada di dalam agama Buddha, yaitu dalam Sutra Kisitigarba Sutra. Disebutkan bahwa apabila salah satu keluarga itu meninggal dan selama 49 hari, ya, itu kebaikan-kebaikan arwah itu kurang, maka akan cenderung terlahir di alam penderitaan. Tapi apabila selama 49 hari keluarga membantu dengan pelimpahan-pelimpahan jasa, maka pada hari 49 hari atau hari ke-50 itu bisa terdorong terlahir di alam bahagia. Untuk tujuan itulah Bapak Ibu Saudara sekalian, tradisi 49 hari dipakai oleh di kalangan umat Buddha tradisi Mahayana maupun Tantra untuk mendoakan, untuk melakukan pelimpahan jasa kepada yang telah meninggal. Namun ya, di kalangan umat Buddha ternyata juga bukan saja di kalangan Mahayana saja. Saya juga pernah ikut juga, ada seorang biku mengikuti tradisi Theravada. Nah, beliau juga diperingati, didoakan selama di saat hari 49 harinya. Artinya ini juga sudah menjadi kebenaran yang bisa diterima di kalangan sekte dan aliran yang lain. Memberikan pelimpahan jasa pada dasarnya bisa dilakukan setiap saat.
setelah meninggal ya itu bisa dilakukan setiap saat ya. Apakah makhluk-makhluk atau roh atau leluhur itu bisa menerima pelimpahan jasa? Menurut penjelasan Sang Buddha, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Kalau seseorang terlahir di alam manusia, alam hewan, alam binatang, itu tidak bisa menerima pelimpahan jasa. Yang bisa menerima pelimpahan jasa ditulis di dalam Theravada Sutta ya, yaitu para datu Pajiwika Peta. Ini yang bisa menerima pelimpahan jasa. Secara pasti kita tidak tahu orang tua kita yang telah meninggal itu berada di alam mana. Ya. Kegiatan pelimpahan jasa adalah kegiatan antisipasi. Seandainya ya, orang tua kita telah di paru para datu Pajiwika Ceta, pelimpahan jasa doa-doa yang diberikan hari-hari tertentu itu berguna dan bermanfaat. Dan juga kita bersama-sama sebagai wujud bakti dan hormat tadi di awal puja bakti kita telah membaca penjelasan Sang Buddha tentang persembahan-persembahan makanan-makanan yang dipersembahkan untuk leluhur-leluhur ternyata akan membentuk kondisi bahagia leluhur yang telah tiada, arwah yang telah tiada. Dengan disimpatiki ya, seperti saat ini bisa kita bayangkan ketika orang tua kita masih hidup di tengah-tengah keluarga, pasti setiap hari disajikan makanan-makanan seperti ini, orang tua kita akan bahagia. Oh ternyata anakku perhatian, ternyata anakku peduli kepada diriku. Rasa senang, rasa bahagia yang diciptakan itulah yang akan membantu dirinya untuk terdorong terlahir di alam bahagia. Tapi sebaliknya apabila sepeninggal orang tua, justru anaknya melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, tidak bermanfaat, akan mengkondisikan arwah itu memiliki kondisi menderita. Kondisi menderita juga akan berpeluang untuk terlahirnya di alam-alam penderitaan. Seseorang yang telah meninggal bisa tumimba lahir di alam-alam yang lain. Menurut agama Buddha, jalan untuk tumimba lahirnya seseorang yang harus dilalui itu ada 4. Yang pertama melalui rahim seseorang. Nah, melalui rahim seseorang bisa juga ya orang tua kita, nenek kita atau kerabat-kerabat kita, leluhur kita pernah masuk lagi dalam keluarga kita, menjadi anak kita, menjadi cucu dan cicit kita apabila ikatannya masih kuat ya. Itu secara dilahirkan. Ada lagi melalui telur ya. Alatnya syaratnya melalui telur. Ada lagi melalui kelembapan ya. Ada lagi secara spontan. Orang yang terlalu baik dan orang yang terlalu jahat itu bisa lahir secara spontan. Semoga dengan niat baik keluarga mengenang, memperingati, mendoakan 49 hari ini almarhumah Ibu Jenny Linawati benar-benar mempunyai kondisi bahagia sebagai bekal untuk terlahirnya di alam-alam yang lebih berbahagia, dan juga keluarga yang ditinggalkan segera mungkin sepenuhnya merelakan melepaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Tidak gampang untuk melepaskan kemelekatan yang sudah kita pegang yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita berkumpul, begitu saja lepas dari kita, berpisah kita. Namun mudah-mudahan melalui proses dan penyadaran dan dari banyak nasihat-nasihat Sang Buddha yang telah kita baca tadi, memberikan pengertian dan pemahaman siapapun yang pernah dilahirkan tanpa kecuali pasti akan mengalami kematian. Belum ada saat ini sebuah mantra atau sebuah cara untuk bisa menghentikan kematian, karena kematian sudah menjadi hukum abadi kehidupan. Siapapun yang pernah dilahirkan pasti suatu saat nanti, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan dijalani. Selamat jalan Ibu almarhumah Ibu Jenny Linawati. Semoga jalan yang kau lalui terang dan lapang, dan keluarga segera bisa menerima kepergianmu. Sadu, sadu, sadu.